Baik, pertanyaan berikutnya dari Benadian. Pak Pendeta, di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15, siapakah yang dimaksudkan seorang nabi sama seperti Musa akan dibangkitkan Tuhan? Di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15. Silakan Pak Pendeta. Tolong dibaca dong. Kita baca dulu ya. Oke. 18 ayat 15. Baik, saya akan bacakan Ulangan 18 ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Apa yang dimaksudkan di sini? Ini kan kata-kata Musa. Ayat ini bukan berkata bahwa nabi itu sama dengan Musa. Tidak. Tapi sebagaimana Musa berasal dari antara saudara-saudaranya orang Israel, maka nabi itu juga sama seperti Musa, datangnya juga dari orang Israel. Dari salah satu suku Israel, sebagaimana yang digambarkan di dalam Alkitab. Siapa ini? Kita perlu tanya Alkitab, jangan langsung kita buka kitab-kitab yang lain. Atau komentari, atau dictionary. Sedapat mungkin kita baca Alkitab untuk menjawab pertanyaan dari dalam Alkitab. Ayat tadi mengatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi ini yang pertama berbicara tentang satu nabi. Bukan nabi-nabi, satu nabi. Apa yang dimaksudkan dengan nabi? Nabi ini adalah utusan Allah yang diutus dengan sebuah pekabaran. Nabi ini artinya yang mengabarkan perkataan dari Allah, yang menegur, yang memberikan nasihat. Nabi ini adalah ia yang memberikan nubuat-nubuat. Siapa dia? Ada satu petunjuk di sana. Apa anak kalimat yang terakhir dari ayat tadi? Dialah, Kamu dengarkan. Dialah yang tolong dialah yang harus kamu dengarkan. terima kasih. Dialah yang harus kamu dengarkan. Mari kita cari di dalam Alkitab siapa yang perlu didengarkan. Kita buka beberapa ayat. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17. Mari kita baca ayat yang ke-5. Matius 17 ayat yang ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ingat tadi anak kalimat yang terakhir dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15 mengatakan apa? Dialah yang harus kamu dengarkan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Pada waktu ada pengumuman dari sorga tentang Yesus, dikatakan di sana, dengarkanlah dia. Dia ini yang perlu didengarkan. Jadi, apakah cocok dengan Ulangan 16 ayat yang ke-5? Ulangan 18 ayat yang ke-15. 15. Ya, pendeta. Cocok ya? Cocok. Sebab Ulangan 18 ayat 15 mengatakan, nabi itulah yang akan datang, itulah
Dialah yang harus didengarkan. Dan pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas sebuah bukit, di sana ada saksi-saksinya, Yohanes, Yakobus, ada juga Petrus. Mereka mendengarkan suara itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bagaimana dengan yang dikatakan dalam Lukas 9 ayat yang ke-35? Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Baik, saya akan bacakan Lukas 9 ayat yang ke-35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dengarkanlah dia. Siapa itu? Yesus. Yang datang ke atas dunia ini, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang diutus, dikirim untuk membawakan kabar selamat, bukan hanya membawakan kabar selamat, tapi membawa keselamatan, karena ia adalah juru selamat. Lalu ia juga yang memberikan nubuat-nubuat tentang apa yang akan terjadi. Itu kitab Wahyu itu bukan wahyunya Yohanes. Kalau baca Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang menyatakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan Yesus, sampai kerajaan 1000 tahun, sampai hidup kekal. Wahyu Yesus Kristus. Dalam sudut pandang tugasnya tersebut, maka ia bisa disebut juga sebagai nabi. Oke, jadi yang dimaksudkan oleh Ulangan 18 ayat yang ke-15, nabi yang akan datang, dengarkanlah dia, itu adalah Yesus Kristus. Mungkin supaya lebih jelas, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu Petrus berkhotbah di Yerusalem pada hari Pentakosta. Dalam Kisah pasal yang ketiga, kita buka Alkitab Kisah pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26, itu adalah khotbah Petrus di Serambi Salomo. Khotbah Petrus. Hari Pentakosta sudah lewat, itu di pasal yang kedua. Ada banyak yang dibaptiskan, 3.000 orang yang dibaptiskan pada hari Pentakosta. Lalu kemudian Petrus terus melayani. Pada satu kali, di dalam Kisah pasal yang ketiga, dia berada di Serambi Salomo, di Bait Suci. Disitulah dia mengabarkan suatu pekabaran. Sekarang kita akan baca ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Ayat 18, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu apa? Mesias Yaitu yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Terima kasih. Apa yang dikabarkan oleh nabi-nabi adalah Mesias yang akan datang itu. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Lalu kemudian ayat 21, Kristus itu atau Mesias tadi itu, Kristus, harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus zaman dahulu. Baru ayat 22 mengatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dinyatakannya kepadamu. Jadi pada waktu Petrus berkhotbah tentang Mesias, tentang Kristus yang diutus, maka ia mengutip Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15, yaitu seorang nabi
dari antaramu, dengarkanlah dia. Itulah Yesus Kristus, Mesias. Alkitab sangat jelas tentang hal itu. Terima kasih.